Hari ini berulang kali penduduk Indonesia mengalami yang kita sebut dengan duka cita, di mana semua kehidupan itu terasa semakin hari semakin sulit. Pertanyaannya, apakah ini disebabkan karena orang yang tidak becus atau karena sistem yang diterapkan memang tidak layak? Ini adalah pertanyaan besar dalam benak kaum muslimin. Ya, maka untuk menjawab ini saya mencoba untuk menyampaikan satu ayat yang mungkin ingin menggugah pada diri kita. Dikatakan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, faman a'rodo ang zikri fa innalahu ma'isatan donka. Shadaqallahul azim. Faman maka barang siapa a'rodo yang berpaling ang zikri dari peringatanku. Peringatan Allah itu adalah khitabnya Allah. Apa itu? Syariat Allah. Fa innalahu maka sesungguhnya lahu bagi mereka siapa man orang yang berpaling tadi ma'isatan donka akan menghadapi penghidupan yang sempit, cari kerja susah, cari minyak goreng susah, dapat uang mudah tapi dibuangnya, dapat uangnya susah dibuangnya mudah. Mau sakit masuk rumah sakit tambah sakit. Mau kuliah biayanya mahal akhirnya nggak kuliah. Mau cari istri susah, sudah dapat istri hidupnya tambah susah. Ngapa? Kehidupan semakin hari semakin berat. Nah, pertanyaannya apa korelasi dengan ayat tadi? Kalau kita kaji, apa benar Indonesia ini sudah soleh? Penduduknya memang sudah soleh, sholat semua. Tetapi bagaimana dengan kehidupan tata kelolanya? Mari kita kaji. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Yang pertama, coba kita lihat sebuah ayat yang mengatakan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pertanyaannya, di Indonesia menerapkan riba apa enggak? Menerapkan. Tapi kalau orang yang ngajar di UIN mengatakan Indonesia tidak menerapkan riba, tapi menerapkan bunga bank. Nah, pertanyaannya apa beda bunga bank dan riba? Nah, inilah tidak pahamnya ya cerdik pandai di perguruan tinggi Islam yang sudah otaknya terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran liberal. Ya. Jadi bunga bank itu adalah riba. Mengapa? Karena kullu qardin jaronafan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menimbulkan tambahan itu namanya riba. Kalau Anda pinjam di bank 10 juta, nanti ada tambahan berupa bunga. Nah, bunga itu riba apa enggak? Riba. Disinilah tidak pahamnya mereka. Padahal titelnya profesor. Ya. Nah ini. Nah, mari kita lihat benar apa tidak Indonesia menerapkan sistem kapitalisme. Kalau Anda mempelajari sistem ekonomi di Indonesia, akan ada dua mazhab yang muncul. Maaf sedikit kita agak intelek ya. Bukan intelek, tapi intelek ya. Pertama, kalau Anda main ke Universitas Gadjah Mada, mereka mengatakan Indonesia sistemnya adalah ekonomi Pancasila. Ya, para penggagasnya adalah Bung Refilson Baswir dan para guru besar ekonomi di sana. Apa ini maksud ekonomi Pancasila? Ekonomi di mana orang-orang kecil itu berkiprah untuk menguasai tambang-tambang. Sama berkompetisinya dengan perusahaan-perusahaan besar, itu kata beliau.
Maka yang didorong adalah apa? Pengusaha-pengusaha kalau bisa bersatu kemudian membuat entitas bisnis yang besar dari model kecil-kecil itu. Sehingga mereka berperan sebagaimana berperannya pengusaha-pengusaha besar. Berarti Ini ekonomi Pancasila. Kalau main ke UI, ketemu mazhab ekonomi kerakyatan. Ekonomi mengusung apa? Bahwa pengusaha-pengusaha kecil itu juga harus menguasai pasar melalui apa? Kooperasi. Kooperasi itulah bentuk miniatur dari sebuah perusahaan namanya PT, perseroan terbatas. Ada pemodal, duitnya dikelola oleh pengelola, tapi pengelola dapatnya gaji. Sama kayak PT. Pengelola namanya direktur, kalau ini namanya pengurus kooperasi. Sama saja. Itulah ekonomi kerakyatan. Nah, apakah ekonomi Indonesia itu ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila? Kalau kita kaji secara mendalam, ternyata tidaklah demikian. Yang pertama, mari kita lihat. Kalau kita melihat buku-buku literatur ya, kita akan menemukan satu kesimpulan. Filsafat ekonomi yang muncul. Yang pertama, ketika Anda membuka ilmu ekonomi, buku ilmu ekonomi akan mendapatkan satu. Ada kesimpulan bahwa kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Kebutuhan yang dimaksud apa? Orang ingin makan, itu dianggap kebutuhan. Orang ingin menguasai bahan tambang, itu juga dianggap kebutuhan. Orang ingin ngerokok, itu dianggap kebutuhan. Orang makan nasi, itu dianggap kebutuhan. Orang ingin makan Pizza Hut di tempat yang berkaca, ya, biar kelihatan orang kaya, itu dianggap kebutuhan. Orang ingin melacur, itu juga dianggap kebutuhan. Maka harus dipenuhi. Mengapa? Karena kebutuhan. Jadi antara kebutuhan, kalau kita pahami keinginan dan kebutuhan yang sebenarnya itu semua digabungkan sama. Unlimited, tidak terbatas. Nggak percaya, Anda lihat saja. Kebutuhan itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersier kebutuhan apa? Barang mewah. Orang butuh barang mewah itu dianggap kebutuhan. Padahal itu mati apa enggak kalau tidak dapat barang mewah? Tidak. Berarti itu sebenarnya hanya keinginan. Tapi Barat sudah mengatakan orang punya mobil Alphard itu dianggap kebutuhan. Orang ingin bahan tambang itu dianggap kebutuhan. Yang kedua, alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak terbatas. Terbatas. Limited. Jadi kebutuhannya tidak terbatas, alat pemenuhan terbatas. Maka yang muncul apa? Kelangkaan. Di mana ada orang yang tidak bisa mendapatkan barang pemenuhan dan ada yang bisa mendapatkan barang pemenuhan. Akhirnya muncul yang kita sebut dengan scarcity. Apa itu? Kelangkaan. Bisa dipahami? Maka solusinya apa? Anak kecil bisa jawab. Kalau ada orang 20, kursinya 10. Ada orang butuh kursi 20. Yang tersedia hanya 10. Maka solusinya apa? Kursinya diadakan. Sebanyak berapa? 10. Artinya apa? Artinya solusinya adalah produksi. Berarti problem ekonomi ini aslinya kalau produksi sudah jalan beres semua. Itu menurut Barat. Dan itu diadopsi oleh kita, oleh para cerdik pandai. Yang kuliahnya di Harvard, di Boston, ya, di mana lagi itu? Newcastle, ya kan? Muhadis Setiabudi, UMPP, ya, UPS, itu dikaji itu. Nah, berarti pertanyaannya siapa kira-kira pelaku dari produksi itu?
Nah, itulah disebut dengan pemilik faktor produksi yang kita sebut dengan private company. Siapa itu? Pengusaha. Maka kalau pengusaha ini bergerak, bisa produksi, persoalan ekonomi selesai, kata mereka gitu. Kenapa? Karena problemnya apa? Kelangkaan. Maka solusi gimana? Solusinya adalah berikan semua fasilitas yang diinginkan oleh pengusaha-pengusaha itu. Yang penting ente bisa produksi, beres ekonomi. Anda mau apa? Saya datang dari Amerika ke sini, bos. Ingin bisnis minyak. Kok minyak? Karena semua orang butuh minyak. Minyak bumi maksudnya. Oke, silakan Anda kelola minyak di sana. This is your opportunity, kata presiden kita. Ya kan? Ini kesempatan Anda. Silakan invest di sini. Kamu butuh apa? Saya ingin bisnis batu bara. Oh, lahannya di sana. Silakan. Yang penting Anda bisa produksi. Saya ingin usaha minyak goreng. Karena penduduk Indonesia kalau goreng bukan pakai minyak rambut, tapi pakai minyak sawit. Maka saya ingin bisnis minyak goreng. Kasih lahannya. Yang penting Anda bisa produksi. Apalagi, saya ingin bisnis gas alam. Kasih lahannya. Saya ingin buat modal murah. Kasih pembiayaannya. Saya ingin tenaga kerja murah. Banyak perjuangkan STM dan SMK. Lulus langsung kerja. Setahun karya pecat, ganti yang baru lagi. Lulusan terbaru. Kayak gitu loh. Kan murah. Fresh graduate SMK. SMK bisa. Benar apa enggak? Apa yang terjadi? Semua ladang minyak dikuasai swasta. Semua ladang batu bara dikuasai swasta. Semua produksi minyak dikuasai swasta. Mulai dari kebunnya, pabriknya, produksinya, sampai pemasarannya. Bahkan distribusinya pun dikendalikan swasta. Ustaz Mudasir tadi ngomong, Indonesia itu adalah negara nomor 1 produksi sawit, nomor 2-nya Malaysia. Kok bisa Indonesia itu minyak gorengnya langka? Aneh. Mengapa? Karena produksinya diproduksi oleh pengusaha, swasta, jumlah yang dijual pun tergantung mereka. Kalau mereka merasa nggak untung, ngapain gua jual ke Anda? Makanya sekarang kita tidak mendapatkan minyak goreng. Akhirnya apa? Ya, semua ladang-ladang tadi dikuasai oleh swasta. Inilah yang kita sebut dengan ekonomi kapitalisme. Apa itu? Ya. Dalam sebuah buku judulnya Milton Friedman katakan dalam sebuah bukunya Contemporary Macroeconomics, dikatakan di sana, capitalism is an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. Apa artinya? Sistem ekonomi kapitalis plus sistem ekonomi dasarkan pada kepemilikan pribadi. Tadi tambang-tambang miliki siapa? Perusahaan-perusahaan pribadi. Inilah swasta. Atas alat-alat produksi, mesin-mesinnya, ya, kemudian dan operasinya atau kegiatannya, produksinya, termasuk lahannya, untuk mendapatkan keuntungan. Itulah disebut perusahaan yang pintar. Tujuannya profit oriented. Nah, kalau kita coba lihat dalam sebuah kitab judulnya Al-Mu'jamul Wasit karya Ibrahim Hanis, dikatakan di sana, ar-ra'sumaliyatu, sistem ekonomi kapitalisme itu adalah apa? An-nizamu al-iqtisadiyu, sistem ekonomi.
alladzi yaqumu ala milkiyatil khosoh limawari disarwah. Yaitu sistem ekonomi yang mana dia berdiri di atas kepemilikan pribadi untuk distribusi kekayaannya. Indonesia itu kapitalisme apa enggak menurut Anda, menurut Presiden? Kapitalisme. Maka kita kembali kepada poin yang awal. Ketika produksi itu adalah titik tekan solusi bagi ekonomi kapitalisme, maka disinilah yang kita akan dapatkan bahwa ukuran negara bagus, negara hebat itu adalah indikatornya menurut kapitalis ya. Produk domestik brutonya, PDB-nya, baru dengar ya, yaitu pendapatan suatu negara ya yang didapatkan terlepas dari siapa yang memperolehnya, itu PDB. Jadi orang barat punya bisnis di Indonesia menghasilkan profit, itu PDB Indonesia. Ya. Produk domestik brutonya Indonesia. PT Freeport McMoran datang ke Indonesia produksi emas, dapat keuntungan, itu PDB Indonesia. Jadi di total semua itu nanti. Nah, maka PDB itu komponennya adalah semua produksi berjalan. Kalau dia punya tenaga, gaji, kita sebut dengan wage, gaji. Ditambah kalau orang punya duit, invest, dia dapat investasi profit. Maka investnya itu ditotal dengan gaji. Kemudian dia punya tanah disewakan, kita kenal dengan rent istilahnya, uang sewa. Ya. Kemudian orang punya duit ditabung di bank, kita sebut dengan interest atau bunga. Total gaji ditambah total uang sewa, ditambah total keuntungan perusahaan, ditambah bunga bank yang didapatkan oleh yang nabung di bank, di total itu disebut PDB. Produk domestik bruto. Maka pemerintah sekarang mengatakan Indonesia itu baik-baik saja. Mengapa? Karena PDB kita melejit tinggi. Nggak urusan ada penduduk yang kaliren di pinggir jalan. Ngapa? Karena ukurannya sudah benar. Apa PDB-nya tinggi. Walaupun yang menghasilkan PDB disumbang oleh pengusaha PT Freeport McMoran. Yang kedua, lah nanti bagaimana mengukur tiap orang tuh dapat duit berapa? Maka ada ukuran yang selanjutnya kita sebut dengan terpenuhinya barang jasa bagi semua orang secara umum dengan cara apa? Total PDB dibagi jumlah penduduk, itu disebut dengan pendapatan per kapita. Saya misalnya nggak punya penghasilan, tapi karena PDB Indonesia meningkat dibagi jumlah penduduk 250 juta jiwa, saya kemungkinan akan berpendapatan 5 juta. Jadi ini ukuran sudah salah. Mengapa? Karena tidak menggambarkan realitas sebenarnya orang miskin di Indonesia. Anda paham? Bagus. Inilah sistem bobrok, saya bilang. Sistem yang sudah salah filosofinya, salah pengukurannya, salah indikatornya, untuk apa dipakai? Ini zabalah, sampah. Maka buanglah ini pada mazbalah, tempat sampah. Solusi cuma satu, terapkan Islam. Inilah kritik ekonomi kapitalisme yang saya pahami, dan ini yang kita lihat dalam kitab-kitab para ulama. Demikian yang bisa sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.